Lulusan Jepang lo. Lulusan Jepang. Mon buka gak kuso. Mon buka kuso jalan. Mon buka kuso. Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya, nggak apa. Jadi ini nggak bagus. Uso HP aku jana. Nggak bagus. Beasiswa Mon buka gak kuso. Nihongo wa karanai yo. Onton, lisemono. Lisemono desu. Iya. Nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Lisemono desu. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Lisemono desu. Nah ini ya. Mas. IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kenapa? Karena orang waras ya. Sekali lagi orang waras akan berpikir, ini lulusan Universitas Gajah Mada katanya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Itulah makanya yang buat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir salah satunya adalah termasuk Gus Nur dan juga termasuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kopi Hitam, kali ini momen perdebatan seru antara Andi Azwan dan Roy Suryo. Terjadi perdebatan sengit mengenai apakah isu ini masuk ranah pidana atau perdata, serta ketegangan antara peserta diskusi mengenai validasi bukti yang disajikan. Pihak seperti Andi Azwan atau Jokowi Mania dan Ade Dermawan menegaskan bahwa isu ini tidak berdasar dan hanya upaya untuk membuat kegaduhan, serta mempertanyakan kredibilitas analisis para pelapor. Diskusi ini mencerminkan polarisasi pandangan yang kuat antara kelompok yang menuntut transparansi ijazah dan mereka yang menganggap tuduhan tersebut sebagai serangan politik. Oke, kita simak keseruannya. Gaduh itu Gus. Bung Suginur ya, yang bikin gaduh itu bukan kami. Yang bikin gaduh itu, kami selalu defend loh. Ya, kami dihajar terus, apa kita defend untuk itu, ya. Tapi ya beginilah, saudaraku Suginur ini sebaiknya ini kapan saya ngomongnya kembali lah dia terus. Oke. ya kan? Bosan saya itu aja mana. Satu lagi. Kalau lu mau ngomong aja nggak masalah. Kata saya kapan? Jadi Bisa dulu lu ada ntar. jadi sebenarnya pertanyaannya Ada dari host. Bang Andi ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan, Mas. Iya. Buku kami bertiga. Orang yang dibikin gaduh pertama kali adalah yang hadir pada seminar judulnya Memimpin dengan Hati yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia ya pada bulan Mei tahun 2013. Kenapa bikin gaduh? Karena waktu itu ya dimoderatori seorang pemret dari salah satu TV ya. Dia mengatakan bahwa ayo ini bapak-bapak ini di situ ada Prof Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif dan ada Jokowi. Prof Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kenapa? Karena orang waras ya. Sekali lagi orang waras akan berpikir, ini lulusan Universitas Gajah Mada katanya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Itulah makanya yang buat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir salah satunya adalah termasuk Gus Nur dan juga termasuk Bambang Trimulyono yang akhirnya membuat buku. Karena nalar Bambang Tri selaku wartawan itu kemudian menulis kok bisa ya orang dengan IPK di bawah 2 IP kumulatif ini lulus. Makanya kemudian itu yang muncul dan itulah pertanyaan yang harusnya kita jawab. Jadi kalau mau bikin gaduh, kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara ya, bukan orang lain gitu loh. Aku boleh tanya nggak, Bung Roy? Pada saat itu Bung Roy ada di sana. Saya membaca dan itu ada di koran. Ini membaca. Bukan. Kalau hanya membaca, tidak tahu bagaimana Ada ambience videonya. di dalam, Ada bagaimana
Di sana situasinya, Saya tanya jawab. apakah Bang itu Andi ada juga adalah di sana hal yang nggak? bercanda ataukah itu yang serius? Ada di sana nggak? Saya mau tanya, justru kan Loh, ada yang Anda mengatakan. ada di sana nggak? Saya mau nanya. Saya baca tanya media Anda. mainstream. Anda mengatakan. Media mainstream, clear. Ya kan? Anda saya nanya sama Anda. Kok Anda balikan tanya saya? Loh iya. Kan saya sudah tanya ke Anda, Prof Mahfud. apakah Anda di sana? Saya sudah tanya ke Prof Mahfud peristiwanya Anda benar Prof apa enggak? Mahfud. Anda tahu nggak bagaimana ambience di sana? Loh sudah. Bagaimana situasi di sana? Sudah, Prof Mahfud Seriuskah? menyatakan, Atau sudah Pak clear. Jokowi dengan bercanda-bercandanya? Loh ya Hah? enggak. Bercanda kalau bikin Masa gaduh itu bercanda? tetap menyebabkan Jadi, kerusuhan. ini pasti Rusak poinnya, negara ini kalau poinnya itu berbeda. adalah IPK di bawah 2. Itu Ya. dan itu ada videonya memang. Dan Ada. itu yang mau jadi pertanyaan. Ya, kan Betul. itu boleh bertanya gitu. Ya. Apakah itu situasinya dalam bercanda? Ada videonya silakan Situasinya tonton bercanda di sana. atau bukan? Itu Ya konteksnya. kan? Oke. Satu, kedua, ya. Kalau kita mau lihat itu, tunggu di pengadilan. Ini sama ini. Anunya cuman tunggu di pengadilan. Togol. Makanya Kalau gini, udah kalau debat nggak bisa begitu tuh. masuk ke universitas kayak UGM, ya sebenarnya nggak apa-apa, Bang Mas Aiman. Masuk aja ke universitas terbuka. Jangan ke universitas tertutup. Prof Mahfud akhirnya mengatakan, apa itu universitas tertutup? Universitas Ruko yang sudah ditutup. Itu namanya universitas tertutup. Oke, betul. Oke, kita beri. Oke, Bang sekarang Rismon saya- silakan. Tadi mau sampaikan sesuatu. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak Ini waktu Rismon masih sadar ya. kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCCRP. Mau dibantah. Yang kedua, Ini kalau lihat ini Rismon gimana nih ya? dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Barang bukti yang sah itu apa? Ya, yang pertama harus didapatkan secara legal, bukan ilegal. Tempatkan di kandang. Jadi Karena Rocky banyak Gerung. bacotnya. Ya, Jadi itu. KUHP di pasal berapa? Makanya burung berkicau, Benar. ya. Nggak ada kan? Jadi Kacau ini ngomongnya. kurang Oke, kondusif. Burung berkicau itu biasanya itu ditempatkan di kandang. Justru karena dia berkicau terus, maka sudah selayaknya ditempatkan di kandang. Ya, makanya tolong Saudara saling Iman, menghargai. Saudara Oke. Iman, Bosan. Tunggu Saya dulu, pun- saya ingin sampaikan. saya pun datang Bang ke sini Aiman, ganti berusaha bosan nih. untuk Oke. tidak Ini tergoda, gimana? ya. Saya mau bicara atau Ini- seperti Kita apa? kembali saat lagi sebelum sama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kami akan kembali. Oke. Nah, buktinya begitu. Padahal dari sisi mereka sendiri, mereka tidak mau membuka diri, mereka menutup-nutupi, ya kan? Bagaimana mungkin mereka mengharapkan ada bukti dari orang yang tidak memegang akses itu? Sementara kolaborasi dengan UGM itu menutup-nutupi pula dengan mengatakan bahwa ini sudah sah begitu. Jadi ini sungguh menurut saya sangat menodai atau merusak logika sehat kita begitu, ya. Ibu pengacara, Kenapa? pengacara. Pertanyaan Anda itu bisa saya artikan pujian, tapi bisa juga sebagai penghinaan. Bukan, ya kan? saya bertanya Enggak, karena kenapa Anda mengatakan saya Enggak. pengacara? Apa saya perlu Bentar, menunjukkan kepada Anda bukan. kartu anggota Saya saya? kan bertanya. Kenapa? Ibu pengacara, kenapa saya tanya ibu pengacara? Karena ibu bilang ijazah palsu Jokowi. Setahu saya, setiap pengacara itu selalu menggunakan asas praduga tidak bersalah. Saya tidak akan dengan mengikuti kata logika dugaan. dia, ya. Saya tidak Nah, akan mengikuti contohnya, logika dia. Pada dugaan hari ini ijazah baru palsu diketahui oleh gitu. Aiman. Tolong hentikan Ini dia, langsung ya. menghakimi. Bang Aiman, Nanti enggak, saya berikan kepada saya itu. tidak menghakimi. Baik. Perlu diketahui. Ya, tapi ibu kasus bilang ini ijazah sudah palsu. berlanjut Oke. dari dugaan bahwa itu adalah palsu. Ya kami ini belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya di dalam sidang daripada Gus Nur, yaitu persidangan 318 dan 319 itu sama sekali 35 saksi, betul ya Gus? 35 saksi tidak pernah melihat ijazah asli Joko Widodo. Ketika hakim meminta saudara Jokowi dihadirkan, tidak pernah hadir. Of course, dia kan presiden, dia barangkali seperti itu. Kemudian Bang Egy, bahkan semua pengacara lain bertanya, mana bukti aslinya ini? Ya, untuk bisa dia membawa seorang Gus Nur dan Bambang Trimulyono itu ke dalam persidangan. Jawabnya tidak ada, Bang. Kami dapatnya dari polisi hanya seperti ini. Saya ulang kali mengatakan, luar biasa begitu zolimnya bisa membawa orang persidangan, bahkan akhirnya dituntut maksimal oleh jaksa itu tanpa ada ijazah asli. Kurang percaya Anda? Ya, tidak ada ijazah asli. Dan jangan lupa, kami juga melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat.
dengan perkara 592. Isinya Saya nggak ada soal- persoalkan itu. Kemudian Bentar, 610 ya di Gugatan situ soal? paling tinggi hanya NO keputusannya yaitu nih on van Krevelklaar yang artinya tidak bisa diterima. Sampai situlah selalu. Enggak, gugatan apa Ya. itu gukurnya? Bagaimana? Gugatan apa? Gugatan kami tentang PMH ijazah palsu 610. Saya Oh. pernah Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan Udah. bukan Tidak Bukan ada Anda. yang boleh. Tema Saya Anda siapapun hari ini- menyampaikan sesuatu itu saya berikan. Oke. Saya Tapi sering beda. dihujat di media sosial, saya tidak apa-apa. tema Oleh Anda karena hari itu ini temanya adalah rakyat terpidana bersuara, siapapun bisa ijazah bersuara. Nanti silakan diampuni. dibantah. Silakan. Ya bagaimana dengan Roy? Nanti silakan dibantah. Mengapa Anda Ini memberi panggung bagi punya orang untuk respon. menghina seperti ini? Tolong ya, ini punya respon. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya aja warnanya kuning. Ini adalah putih. Titik ini yang Ya, membuat coba lihat. respon berpaling. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke, Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ya, dia punya ini putih, ini yang dibilang. Ini dari semono. Yamaguchi. Artinya Yamaguchi tak palsu. pasar pramuka. Ini asli. Ya, artinya yang dibuat Pasar pasar pramuka ini. pramuka ini. Lanjut. Ini ya udah. Bentar. Jawab Bang Pasar Rismon. pramuka. Jawab itu. Enggak. Maksudnya- Jawab Bang Rismon. Out of Maksudnya topic. apa? Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini nggak bagus ini. Oke. Sama-sama Sambil nunggu, dibilang silakan Bang buatan Rismon jawab. Yamaguchi Ini Saya nggak jawab bagus dulu. ini. Oke. Ya, ini buatan yang Woi. dari Rismon. Oke. Iya, Oke. iya. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti Bang. Di kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan jurusan Lulusan Jepang. Yamaguchi. Lulusan Jepang. Lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang. Mon buka gakuso. Mau buka kusu jalan. Mon buka gakuso. Mau buka uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan Udah. bukan orang Yamaguchi. Ya nggak apa. Jadi ini nggak bagus. Uso HP aku jangan. Nggak bagus. Beasiswa Mon buka gakuso. Nihongo wakaranai yo. Udah. Paten. Lisemono. Lisemono des. Iya. Nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Lisemono des. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya. Oke. Lisemono des. Nah, ini ya. Mas. Kerjaan termul nih, saluran juga. Sallallahu Orang nuduh alaihi palsu sudah jadi palsu. Oke. Silakan. Sallallahu ala Muhammad. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus Mas Aiman. Allahumma sholli. Saya dong. Oke, Saya silakan. balas ya. Ini Oke, sahabat Kopi Hitam, inilah momen di mana Rismon dipermalukan oleh Andi Azwan. Sekarang jadi sahabat. Oke, dukung terus channel Kopi Hitam 26. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.